Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Tayuda dengan NIM 0110122087 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang tugas digital forensik yang akan membahas secara mendalam tentang dunia forensik digital, mulai dari perbedaan dan persamaan dengan forensik tradisional hingga kasus-kasus nyata di mana forensik digital memainkan peran krusial. Pertama-tama kita akan membahas tentang perbedaan digital forensik dan juga forensik tradisional. Perbedaannya adalah dari digital forensik, medium yang digunakan adalah data elektronik, file digital, dan juga log system. Sedangkan tradisional menggunakan bukti fisik seperti DNA, sidik jari, ataupun dengan darah. Alat yang digunakan dari digital forensik mencakup software khusus, misalnya seperti NCASE, FTK, dan juga autopsi. Kemudian untuk tradisional forensik, alat yang digunakan menggunakan mikroskop, alat lab, ataupun kit DNA. Untuk lokasinya sendiri, digital forensik itu menggunakan cloud, server, perangkat mobile, ataupun komputer, dan lokasi dari forensik tradisional biasanya melalui TKP fisik. Dan volatilitasnya dari digital forensik ini, data itu mudah hilang atau berubah. Sedangkan forensik tradisional ini volatilitasnya bukti relatif lebih stabil. Dan proses yang dilakukan dari digital forensik pertama dari imaging, hashing, analisis metadata. Sedangkan forensik tradisional mencakup proses koleksi fisik dan juga analisis laboratorium. Nah, dari perbedaan tersebut juga ada persamaan antara forensik digital dan juga tradisional. Pertama dari chain of custody-nya, dokumentasi perjalanan bukti secara lengkap untuk memastikan integritasnya. Yang kedua dari validitas hukumnya, hasil analisis harus dapat diterima di pengadilan sebagai bukti yang sah. Untuk objektivitasnya, analisis berdasarkan fakta, bukan asumsi ataupun bias pribadi. Dan metodologi ilmiah yang digunakan menggunakan pendekatan sistematis dan terukur untuk analisis bukti. Kemudian untuk dokumentasi detailnya, pencatatan setiap langkah proses untuk transparansi dan verifikasi. Dan juga untuk reproduksibilitasnya, hasil dapat diverifikasi ulang oleh pihak dengan metodologi yang sama. Lalu apa sih pentingnya digital forensik dalam kejahatan? Jejak digital itu selalu ada, karena setiap interaksi online, setiap transaksi, dan juga setiap komunikasi meninggalkan jejak yang dapat dilacak dan juga dianalisis. Alasan utama yang mendasari adalah pertama, pembuktian hukum, di mana bukti digital krusial dalam kasus cyber. Yang kedua adalah identifikasi pelaku, biasanya dengan melacak IP, MAC, dan digital fingerprinting. Kemudian dari recovery datanya, itu di mana kita mengembalikan data yang hilang atau rusak. Terus juga untuk rekonstruksi kronologi, di mana membangun kembali urutan-urutan dari sebuah kejadian. Dan juga penilaian kerugian di mana yang akan menentukan dampak dan kerugian serangan. Tantangan modern yang dihadapi, pertama dari enkripsi dan anonimasi, di mana membuat pelacakan ini jauh lebih sulit. Kemudian juga dengan adanya cloud computing, data itu tersebar di banyak lokasi geografis. IoT dan perangkat mobile, di mana peningkatan jumlah sumber data yang cukup banyak, dan juga cryptocurrency dan dark web, di mana di dalam hal tersebut transaksi anonim dan tersembunyi. Kasus-kasus yang pernah terjadi, dari kasus pertama ada kasus WannaCry ransomware 2017, di mana serangan WannaCry pada Mei 2017 ini melumpuhkan lebih dari 300.000 komputer di 150 lebih negara, termasuk rumah sakit dan sistem transportasi. Kasus-kasus di sini pertama dari analisis malware-nya, di mana reverse engineering kode WannaCry untuk memahami cara kerja. Kemudian juga yang dilakukan adalah pelacakan jaringan, di mana kita menelusuri penyebaran ransomware melalui jaringan global. Di tahap ketiga adalah atribusi, di mana kita mengaitkan serangan dengan kelompok Lazarus dari Korea Utara. Terus juga di tahap keempat itu kill switch, di mana menemukan domain yang menghentikan penyebaran malware. Dan tahap terakhir adalah pemulihan, untuk membantu korban untuk mendeskripsi file yang terenkripsi. Untuk kasus yang kedua adalah Twitter hack di tahun 2020. Tepatnya pada Juli 2020, akun Twitter high profile diretas untuk melancarkan penipuan Bitcoin, menyebabkan kerugian lebih dari $100.000. Di mana kronologi singkatnya adalah seperti akun ternama seperti Barack Obama, Joe Biden, Elon Musk, dan Bill Gates itu dikompromikan. Kemudian para peretas memposting pesan yang meminta pengguna mengirimkan Bitcoin ke alamat tertentu. Dan ini adalah insiden keamanan besar yang mengguncang kepercayaan pengguna.
Untuk peran digital forensik yang terjadi, pertama dari analisis rekayasa sosial, di mana melacak panggilan phishing yang menargetkan karyawan Twitter. Yang kedua, forensik blockchain, di mana melacak pergerakan Bitcoin yang diterima oleh pelaku, log akses karyawan untuk menganalisis akses internal untuk identifikasi titik masuknya, dan yang juga forensik komunikasi untuk menganalisis percakapan Discord para pelaku. Untuk kasus yang ketiga, di sini ada Colonial Pipeline Ransomware 2021, di mana serangan ransomware terhadap Colonial Pipeline pada Mei 2021 menyebabkan penutupan pipa minyak terbesar Amerika Serikat selama 6 hari dan memicu krisis BBM. Dari tahap-tahap yang terjadi, pertama dari identifikasi malware, di mana proses ini untuk menganalisis mendalam untuk mengidentifikasikan jenis ransomware dark side. Yang kedua untuk analisis jaringan, di mana kita memetakan bagaimana ransomware itu menyebar di infrastruktur jaringan. Di tahap ketiga, mulailah pelacakan pembayaran, di mana pada saat itu melacak pembayaran Bitcoin sebesar 4,4 juta dolar yang diminta oleh peretas. Kemudian FBI berhasil memulihkan sebagian besar Bitcoin yang dibayarkan dalam tahap pemulihan Bitcoin. Dan terakhir adalah analisis infrastruktur, yaitu pemetaan sistem yang terinfeksi dan penilaian kerentanan. Kemudian apa sih definisi dari dan juga kategori dari bukti digital? Bukti digital ini adalah informasi elektronik dari komputer, ponsel, cloud, ataupun jaringan yang dikumpulkan secara digital dan sah digunakan sebagai bukti dalam proses hukum atau penyelidikan. Beberapa kategori yang ada dalam kategori bukti digital, yang pertama ada dokumen digital, itu seperti teks, spreadsheet, presentasi, email, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah log server, di mana di sini tercantum catatan otomatis aktivitas sebuah sistem. Kemudian juga ada metadata, di mana informasi pelengkap data seperti tanggal file dibuat atau lokasi GPS. Dan juga kemudian ada kategori dari data jaringan. Di sini data lalu lintas internet termasuk alamat IP ataupun riwayat koneksi. Dan kategori yang kelima adalah catatan basis data atau database, di mana data tersimpan di database seperti catatan transaksi atau interaksi dari sebuah aplikasi. Dan jenis-jenis bukti digital ini krusial bagi penyidik. Analisis teliti memungkinkan tim forensik memahami kejadian, menemukan pelaku, dan membangun kasus yang kuat dari bukti-bukti digital yang ada. Ciri-ciri khas dalam bukti digital pertama dari rapuh dan volatile, di mana bukti ini mudah rusak atau hilang saat sistem itu mati. Kemudian juga dapat digandakan karena mudah dikopi tanpa degradasi kualitas. Dan juga dapat dimodifikasi, jadi bisa diubah tanpa jejak yang jelas. Dan juga sulit menentukan identitas pelaku atau anonim. Dan juga sensitif terhadap waktu karena memiliki timestamp yang krusial. Dan tantangan utama, yang pertama adalah chain of custody, di mana mempertahankan integritas dan keaslian bukti itu menjadi tantangan utama. Kemudian juga autentifikasinya, di mana membuktikan keaslian dan sumber bukti yang ada. Dan juga harus dapat diterima untuk memastikan bahwa bukti diterima di pengadilan. Contoh-contoh bukti digital, misalnya dari bukti berbasis perangkat itu seperti hard drive, SSD, USB drive. Kemudian juga ada smartphone ataupun tablet, perangkat GPS atau smartwatch, dan juga perangkat IoT lainnya. Kemudian untuk bukti yang berbasis jaringan, pertama dari email, pesan, riwayat searching web, postingan, kemudian ada chatting media sosial ataupun log panggilan dari VoIP. Dan juga dari yang berbasis cloud seperti penyimpanan cloud dari Google Drive, Dropbox, kemudian juga dari log aplikasi, misalnya dari software as a service, terus kemudian ada data cadangan ataupun data yang disinkronkan antar perangkat seperti iCloud. Kemudian studi kasus yang terjadi, misalnya dari perampokan Bank Bangladesh, di mana pada Februari 2016, Lazarus Group dari Korea Utara itu melakukan salah satu serangan cyber heist terbesar dalam sejarah. Mereka mencuri 100 juta dolar dari Bank Bangladesh melalui manipulasi jaringan SWIFT, yang dimana mengguncang sistem perbankan global. Dalam kronologi timeline, di Januari tahun 2016, malware diinstal dalam sistem bank. Periode pengintaian dan pengumpulan data dilakukan untuk memahami infrastruktur. Kemudian pada tanggal 4-5 Februari, serangan mulai dilaksanakan, di mana 35 instruksi transfer SWIFT palsu dikirim ke Federal Reserve Bank of New York. Dan juga pada akibat yang terjadi adalah 101 juta dolar dicuri ke Sri Lanka dan Filipina. Hingga kini 80 juta dolar masih hilang dan belum ditemukan kembali.
Kemudian perangkat digital yang terlibat. Perangkat digital yang terlibat, yang terjadi pada kasus Bank Bangladesh, pertama dari perangkat korban pertama dari terminal SWIFT, di mana sistem pesan perbankan internasional yang dimanipulasi. Kemudian dari sistem core banking, di mana database Vital Bank Bangladesh yang disusup, dan juga ada printer dirusak agar tidak mencetak konfirmasi yang palsu, dan juga server database untuk menyimpan catatan transaksi yang diakses ilegal. Untuk perangkat pelaku yang menghack dari kasus cyber ini, pertama dari malware custom, di mana kode jahat khusus untuk memalsukan instruksi SWIFT, dan juga ada server command dan control untuk mengendalikan malware dari jarak jauh. Kemudian juga ada dompet kripto untuk pencucian uang hasil dari cucian, dari hasil curian juga yang terjadi, dan juga untuk jaringan VPN atau proxy untuk menyembunyikan jejak digital pelaku. Kemudian dari metode serangan detail yang terjadi pada kasus Bank Bangladesh, di tahap pertama itu yaitu akses awal, di mana penyerang menggunakan serangan spear phishing dengan email yang tampak sah berisi malware. Eksploitasi kerentanan sistem yang belum ditambal adalah kunci masuk utama oleh serangan cyber. Yang kedua ada pergerakan lateral, di mana setelah masuk, pelaku melakukan eskalasi hak akses untuk menjelajahi jaringan yang ada di bank. Mereka berhasil mengakses sistem SWIFT dan menginstal backdoor untuk mempertahankan akses tersebut. Dan di tahap ketiga adalah melakukan eksekusi serangan, di mana pelaku memanipulasi database transaksi, mengirim instruksi transfer palsu ke bank lain, dan mereka juga menonaktifkan sistem monitoring untuk menghindari deteksi dini. Kemudian untuk peran digital forensik dalam investigasi, dalam insiden perampokan Bank Bangladesh yang tadi disebutkan, peran digital forensik itu sangat krusial untuk mengungkapkan modus operandi dan mengidentifikasi pelakunya. Pertama, dari analisis malware, di mana reverse engineering kode berbahaya yang disusupkan, dan juga dengan adanya identifikasi indicators of compromise kepada dan juga atribusi serangan kepada Lazarus Group. Kemudian dari forensik jaringan, di mana analisis traffic di jaringan yang abnormal, pelacakan komunikasi dengan CNC server, dan juga rekonstruksi kronologi serangan secara detail. Dan juga untuk forensik database, di mana pemulihan cadangan transaksi yang dimanipulasi di sistem SWIFT, analisis log database yang sengaja dihapus, dan juga identifikasi perubahan data yang tidak sah. Untuk forensik keuangan, di mana pelacakan aliran dana melalui transaksi blockchain, jadi tidak dapat dilacak. Kemudian juga analisis pola pencucian uang via kasino, dan juga upaya pemulihan aset yang dicuri. Dampak dan kerugian yang terjadi, pertama dari kerugian finansial, yaitu kerugian langsung mencapai 101 juta $, jutaan USD dikeluarkan untuk biaya pemulihan sistem dan menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan global. Kemudian dari dampak sistemiknya, SWIFT mengeluarkan pedoman keamanan yang baru, di mana peningkatan investasi cyber perbankan global dan regulasi keamanan cyber yang lebih ketat diberlakukan di seluruh industri. Dan dampak geopolitik, di mana dampak ini memicu sanksi internasional terhadap Korea Utara, yaitu meningkatnya kerjasama antar negara dalam menanggulangi kejahatan cyber, serta kesadaran akan serangan cyber yang didukung oleh negara. Dan apa aja pelajaran yang diperoleh dari kasus tersebut? Insiden perampokan Bank Bangladesh memberikan pelajaran berharga bagi berbagai pihak dalam ekosistem cyber global. Untuk institusi keuangan itu, pertama mulai dari multi-factor authentication, di mana harus mengimplementasikan wajib untuk sistem kritikal. Juga untuk network segmentation, isolasi sistem FIS dari jaringan umum, jadi harus diisolasi dengan segmentasi yang berbeda. Dan juga harus adanya real-time monitoring, di mana untuk mendeteksi anomali transaksi 24/7. Dan juga harus adanya employee training untuk meningkatkan kesadaran terhadap social engineering. Kemudian untuk industri teknologi, di mana harus adanya zero trust arsitektur, yaitu tidak ada kepercayaan default dalam sebuah jaringan. Kemudian juga ada threat intelligence sharing dalam berkolaborasi informasi ancaman antar pihak. Kemudian juga adanya incident response plan, yaitu rencana untuk respons yang teruji dan terlatih, dan juga adanya regular security audit, yaitu penetration testing secara berkala. Dan untuk regulator sendiri, yaitu yang dilakukan pelajaran yang diperoleh adalah pentingnya adanya cyber resilience framework, yaitu standar keamanan cyber yang jelas. Kemudian juga ada cross border cooperation,
di mana kerjasama investigasi internasional yang harus lebih kuat, dan juga harus adanya mandatory reporting, yaitu sistem pelaporan insiden yang wajib dan juga harus transparan. Kesimpulan dan rekomendasi yang terjadi dari pada presentasi ini adalah pertama, poin utama yang dilakukan ada 3 poin, yaitu evolusi dan peran krusial, di mana forensik digital krusial dalam mengungkap kompleksitas dari kejahatan cyber modern. Kemudian dari ancaman modern kasus Bangladesh, ditunjukkan kecanggihan serangan cyber global. Jadi semakin maju teknologi, maka semakin canggih pula serangan cyber yang terjadi. Dan juga untuk kolaborasi dan investasi, di mana perlu adanya kolaborasi internasional dan investasi teknologi serta SDM forensik. Dan rekomendasi yang dilakukan adalah dengan melalui pengembangan kapabilitas digital forensik nasional, dan juga standarisasi prosedur dan alat investigasi, pelatihan berkelanjutan untuk investigator, dan yang terakhir adalah perkuat kerjasama antar pihak, mulai dari akademisi, industri, dan juga pemerintah. Terima kasih atas telah mendengarkan presentasi pada hari ini. Saya Noval Twida pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.